Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ismahuli an wa'arifakum nafsi. Naam. Ismi Muhammad Syafi'ud Rizkina wa NIM 181100155. Ya, nama saya Nasihatul Aliyah, NIM 18110017 dari PAIH. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai huruf atau sering disebut juga dengan addah. Huruf berasal dari 3 huruf, ain, ro, dan fa, yang artinya dikenal. Dalam tasrifan, huruf ini berasal dari kata arafa ya'rifu urfan, artinya kebiasaan. Sedangkan addah secara bahasa berasal dari kata ada ya'udu adatan, yang artinya pengulangan. Huruf dan addah ini memiliki makna yang sama, akan tetapi dalam segi penulisan ini memang berbeda. Secara istilah, menurut para ulama fuqaha, huruf adalah huwa ma'tadahun nasu wasaru alaihi min kulli fi'lin sya'a bainahum aw lafdun ta'arafu itlaqahu ala ma'nan khasin la ta'allafahu lughatu wa la yatabaddaru wairahu inda sima'uhu, yaitu sesuatu yang menjadi hal biasa oleh manusia dan dijalaninya dari setiap perbuatan yang populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya memungkinkan makna ketika didengarkan. Nah, jadi huruf ini tuh sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sekelompok manusia ataupun masyarakat di wilayah tertentu maupun dalam lingkup yang luas, dan kebiasaan tersebut menjadi sebuah hukum, diyakini oleh masyarakat untuk dijadikan hukum, seperti itu. Sedangkan addah menurut istilah yaitu mastaqarra fin nufusi min jihadil uqul wa talaqatsu tiba'us salimah bil uqul, yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Nah, setelah kita mengetahui pengertian huruf secara bahasa dan secara istilah, maka pembahasan selanjutnya yaitu pembagian huruf. Berdasarkan jangkauannya, huruf itu ada 2. Yang pertama, huruf al-am, yang kedua, huruf al-khos. Huruf al-am yaitu suatu kebiasaan yang berlaku secara umum di sebagian masyarakat dalam wilayah yang luas. Contohnya itu seperti apa? Misalkan seperti ini. Dalam membayar angkutan umum, membayar ongkos angkutan umum. Nah, dalam hal tersebut itu tidak ada tarif mengenai jarak yang ditempuh, akan tetapi hanya batasan maksimum dari jarak. Misalkan seperti ini, kita mau pergi dari UIN ke Wilis. Nah, di situ kita itu sudah membayar dengan tarif seperti biasanya 4.000. Nah, itu meskipun UIN sampai Wilis itu dekat, tapi tarif yang ditetapkan untuk ongkos angkutan umum itu 4.000. Tidak ada rincian antara jarak. Cuma kalau dari UIN sampai manapun itu kan 4.000 khusus mahasiswa, seperti itu. Terus huruf al-khos yaitu suatu kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam wilayah tertentu. Nah, di sini contohnya itu seperti ini. Di Jambi itu masyarakatnya
Kalau menyebut 10 kali 10 meter yaitu satu setumbuk tanah. Nah, dengan sebutan tersebut, dengan perkataan tersebut itu dijadikan sebuah adat atau kebiasaan masyarakat Jambi dan dilakukannya setiap hari, berulang-ulang. Selanjutnya, pembagian huruf berdasarkan keabsahannya. Itu ada huruf as-shahihah dan ada huruf al-fasidah. Huruf as-shahihah yaitu suatu adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syara. Artinya tidak mengubah hukum yang awalnya halal menjadi haram ataupun yang awalnya haram menjadi halal. Contohnya itu seperti ini. Suatu masyarakat itu kan mempunyai tradisi dalam hal hantaran seorang laki-laki yang meminang perempuan. Jika seorang laki-laki ini membatalkan pinangannya, maka hantaran yang diberikan kepada seorang perempuan yang dipinang itu tidak dikembalikan. Akan tetapi, jika yang membatalkan peminangan ini adalah seorang perempuan, maka seorang perempuan ini harus mengembalikan hantaran tersebut 2 kali lipat dari hantaran yang diberikan oleh seorang laki-laki yang telah meminangnya. Terus huruf al-fasidah yaitu suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat dan bertentangan dengan hukum syara. Artinya di sini yaitu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contohnya itu kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan dalam pesta yang besar-besar. Nah, di situ kan namanya ciuman itu kan sudah nggak boleh, sudah melanggar hukum juga. Nah, di situ akan tetapi menjadi kebiasaan yang diperbolehkan dalam pesta, maka hal ini tidak boleh. Terus menurut pendapat para ulama, huruf al-fasidah ini tidak dijadikan sebagai dalil syara. Jadi yang masuk dalam hukum Islam itu huruf as-shahihah, kemudian tadi huruf al-am dan huruf al-khos. Yang al-fasidah ini tidak termasuk karena dianggap ini bertentangan dengan hukum syara. Kan adanya hukum dalam Islam itu tidak boleh bertentangan dengan hukum syara. Kemudian syarat huruf menjadi hukum Islam. Nah, jadi tidak semua kebiasaan adat itu menjadi sebuah dalil syara. Nah, itu dijadikan dalil syara itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, tidak adanya dalil yang khusus baik Al-Quran maupun hadis mengenai suatu masalah kebiasaan. Jadi itu yang namanya huruf ini kan adat ya, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan diyakini menjadi dalil syara. Maka di sini itu tidak ada dalil khusus dari Al-Quran maupun hadis mengenai adat ini atau kebiasaan ini. Terus yang kedua, kebiasaan yang berlaku secara umum, tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Jadi yang namanya huruf kebiasaan yang menjadi dalil syara itu harus dilakukan oleh semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Seperti itu. Terus yang ketiga, pemakaian huruf tidak mengakibatkan persimpangan dengan nas syariat dan tidak mengakibatkan kesulitan atau kesempitan. Nah, huruf itu tidak boleh bertentangan dengan nas syariat. Jadi seperti yang tadi, huruf al-fasidah itu tidak boleh karena bertentangan dengan syariat. Kemudian namanya dalil syara itu kan pasti tidak mengakibatkan kesulitan. Karena hukum itu kan dibuat itu untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu kedudukan huruf sebagai dalil syara. Dalil syara. Pada dasarnya, semua ulama berpendapat menyepakati bahwa huruf sebagai dalil syara. Akan tetapi dari jumhur ulama yang ada perbedaan pendapat dari segi penggunaannya sebagai dalil syara, maka huruf ini dijadikan sebagai hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Para ulama Hanafiyah dan Malikiyah itu adalah ulama yang sering menggunakan huruf sebagai dalil syara. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah itu menentang atau menolak huruf sebagai dalil syara. Kalau madhab Hanafi itu berpendapat ketika nas itu berasal dari adat kebiasaan, maka dan di kemudian hari itu ada perubahan, maka nas tersebut itu bisa tidak berlaku kembali, atau hukum yang tadinya sudah ada dari kebiasaan itu bisa gugur atau tidak menjadi hukum kembali. Kemudian kalau dari Malikiyah, Imam Maliki itu dapat kita lihat dari karya-karyanya. Dalam karya-karyanya itu banyak yang ada unsur hurufnya seperti itu. Contohnya itu huruf ahli Madinah. Nah, dalam pendapatnya Imam Maliki ini bahwa pada dasarnya seorang perempuan itu kewajibannya dalam Al-Quran itu kan menyusui anaknya. Akan tetapi di Madinah, seorang perempuan yang keturunan ningrat itu tidak boleh menyusui anak-anak mereka, seperti itu. Maka dari itu huruf ini menjadi hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Selanjutnya, kehujahan huruf sebagai dalil syara. Itu yang pertama dilihat dari firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, dari maksud ini bahwasanya kita sebagai manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu melakukan kebaikan. Nah, kebaikan di sini itu tidak bertentangan dengan syara dan menjadi watak dari manusia atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, seperti itu. Kemudian yang kedua itu perkataan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna syai'an fahuwa indallahi syai'un. Nah, sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah. Nah, jadi di sini kita itu melakukan sesuatu itu yang tidak bertentangan dengan syariat dan memang itu perintah dari Allah. Jadi agar kita itu juga dianggap perbuatan kita itu di sisi Allah, bukan sesuatu yang dinilai buruk oleh Allah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sadud dzara'i. Sadud dzara'i berasal dari dua kata, sadun dan adzari'ah. Nah, sadun itu artinya menutup dan mencegah. Adzari'ah artinya perantara, wasilah, media untuk menyampaikan sesuatu. Maka
Ketika ada lafadz adzari'ah yang awalannya itu saddun, maka artinya itu menutup. Nah, di sini secara bahasa sadu dzaroi artinya yaitu menutup atau mencegah sesuatu dari kerusakan. Sedangkan secara istilah menurut ulama fuqaha, sadu dzaroi yaitu mana aqullu ma yatawassalu bihi ila syai'in al-mamnu'ul mustamilu ala mufsadatu au madurruhu, mencegah segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang menyampaikan pada sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan atau kemadorotan. Nah, selanjutnya kedudukan sadu dzaroi. Sadu dzaroi ini merupakan metode pengambilan hukum dalam Islam, sama halnya dengan qiyas jika dilihat dari segi aplikasinya. Akan tetapi, sebagian ulama menempatkan sadu dzaroi ini sebagai hukum yang tidak disepakati. Meskipun ditempatkan ke dalam hukum yang tidak disepakati, perbuatan tersebut menyebabkan wasilah atau pada perbuatan yang dilarang, maka menjadi petunjuk bahwa hukum wasilah tersebut sebagaimana dengan hukum yang ditetapkan syarak terhadap perbuatan pokok. Contohnya itu seperti gini, kita menjual anggur. Nah, anggur itu kan barang yang halal dan boleh untuk dijual belikan. Akan tetapi, jika ada seorang pembeli yang membeli anggur yang kita jual itu dengan bertujuan ingin membuat minuman keras yang memabukkan, maka hal tersebut dilarang. Yang awalnya hukumnya itu diperbolehkan, akan tetapi dengan adanya yang menyebabkan nantinya kerusakan atau kesempitan, maka itu dilarang oleh syariat. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu dasar sadu dzaroi sebagai metode pengambilan hukum. Yang pertama yaitu berdasarkan firman Allah surat An-Nur ayat 31. Wala yadribana biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Artinya, dan janganlah mereka menghendakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, maksud dari ayat ini yaitu seperti ini. Seorang perempuan itu tidak boleh menghentakkan kakinya sehingga perhiasan yang dimilikinya itu terlihat. Nah, ketika seorang perempuan menghentakkan kakinya ke atas, kan itu kelihatan kakinya, dan di situ dilihat oleh seorang laki-laki, maka di sini itu tidak boleh karena akan menimbulkan syahwat dan bisa menimbulkan zina antara laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua yaitu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, wa an Abdillah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'ira syatmur rajulin walidayhi qila wa hal yasubbu rajulu walidayhi qala na'am yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibnu Umar Al-Ash radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar ialah seseorang yang memaki orang tuanya. Ada seseorang bertanya, adakah seseorang akan memaki orang tuanya? Beliau bersabda, ya, ia memaki ayah orang lain. Lalu orang lain itu memaki ayahnya.
dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dari dasar-dasar yang menyebabkan satu doro ini sebagai sumber hukum Islam selain Al-Quran dan hadis, itu juga ada dalil fikih. Yang pertama yaitu darul mafasid muqaddimun ala jalbul masalih, menolak keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Yang kedua, idastama al halal wal haram gulbul haram, apabila berbau dengan yang halal, maka yang haram menghalalkan yang halal. Selanjutnya yaitu pengelompokan satu daroi. Nah, berdasarkan dampak yang ditimbulkan, itu satu daroi itu ada 4. Yang pertama, segala perbuatan yang pada dasarnya menimbulkan kesulitan atau kerusakan, itu disebut dengan mafsadah. Terus yang kedua, segala perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, mustahab, akan tetapi secara sengaja dapat menimbulkan kesulitan atau kerusakan. Yang ketiga, suatu perbuatan pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi terkadang bisa menimbulkan kerusakan. Dan yang keempat, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja bisa menimbulkan kesulitan atau kerusakan. Dan kesulitan atau kerusakan sesuatu yang tidak sengaja tersebut, dampaknya itu lebih besar. Dampak kesulitan ataupun kerusakannya itu lebih besar. Berdasarkan hukumnya, yang pertama yaitu sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Contohnya, kita membuat sumur itu di tengah-tengah jalan raya. Nah, Pak, itu dilarang karena jalan tersebut itu dilewati banyak orang. Kok kita membuat sumur di tengah-tengah jalan tersebut? Terus yang kedua, sesuatu yang disepakati tidak terlarang, namun sesuatu tersebut bisa menjadi perbuatan yang diharamkan. Contohnya, kita menanam anggur. Nah, ketika anggur itu sudah masak, kita jadikan anggur tersebut menjadi khamr atau minuman yang memabukkan. Nah, itu jelas dilarang. Kan kan tadinya itu awalnya itu anggur itu nggak dilarang, tapi kok niatannya menanam anggur malah dijadikan itu khamr, seperti itu. Terus yang terakhir, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, yaitu seorang laki-laki yang memandang wanita. Nah, ini diperselisihkan antara ini itu dilarang atau diperbolehkan. Kenapa ini dilarang? Takutnya dengan seorang laki-laki yang memandang wanita itu menimbulkan syahwat. Nah, itu yang dilarang. Diperbolehkan ketika memang seorang laki-laki dan perempuan ini bertatap mata, itu karena kita memang mengobrol yang bukan mengandung unsur syahwat, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang madhab sahabi. Ya. Jadi madhab sahabat ini kita mulai dari pengertian ya. Madhab sahabat ini terdiri dari 2 kata, yakni madhab dan sahabat. Jadi kalau madhab itu maksudnya adalah jalur yang dilewati secara bahasa. Jamaknya madhab itu madhahib, tahu sistem pemikiran. Lebih jelasnya pembuatan atau tata cara
lewat suatu pemikiran yang digunakan sebagai panutan. Sedangkan sahabat dalam hal ini ialah orang yang semasa, seiman, serta bersamaan dalam kurun waktu yang lama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Khulafaur Rasyidin, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Umar, dan lain-lain. Jadi mazhab sahabat merupakan suatu pemikiran atau pendapat para sahabat Rasulullah. Jadi bagi para ulama usul fikih diartikan sahabat juga diartikan sahabat ialah orang yang sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang memiliki ikatan spesial dengan Nabi serta beriman kepadanya dan menjajaki apa yang dikerjakan oleh Nabi serta hidup bersama Nabi sepanjang waktu yang panjang. Di mazhab Syafi'i itu sebuah pemikiran dan pendapat dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di kitab Masfuh Zuhdi itu dikatakan huwa fatwa sahabah bil infiradi. Ini ia adalah fatwa sahabat secara perseorangan. Di mata sahabat ini ya fatwanya sahabat secara perseorangan. Kemudian sekilas keadaan para sahabat setelah Rasulullah wafat. Setelah Nabi wafat itu muncullah beberapa sahabat yang mengetahui dan memahami keyakinan agama dengan sangat baik ya pastinya. Kemudian para sahabat mereka mengutarakan pendapatnya tentang suatu masalah sehingga membentuk hukum khusus yang menjadi acuan umat Islam. Ini karena mereka sudah lama bersama Nabi. Oleh karena itu mereka memahami isi Al-Quran dan hukumnya. Itu juga merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh mereka dari berbagai peristiwa-peristiwa yang ada. Para ulama dari kalangan tabi'in juga dalam memperhatikan riwayat dan takwilan dari fatwa mereka. Sebagian mereka menyusunnya bersama dengan hadis Nabi, sehingga pendapat para sahabat juga dianggap sumber hukum yang disetarakan dengan nas. Kemudian tentang kehujahan mazhab Syafi'i dan pandangan para ulama tentang mazhab Syafi'i ini ya. Jadi jika pendapat antara satu sahabat dengan yang bertentangan, maka pendapat tersebut bisa dijadikan hujah oleh umat Islam. Dan dalil qat'i itu merupakan sumber hukum kejadian dan syariat yang diketahui oleh mereka. Misalnya ya, contoh hukum perjanjian pembagian harta benda untuk nenek yang diberi hak waris 1/6. Dari sini karena tidak ada perselisihan di antara umat Islam, perjanjian tersebut harus dilaksanakan. Jadi karena tidak ada perselisihan dan semua setuju, jadi harus dilaksanakan. Karena kenapa? Terkadang perselisihan dan ketidaksetujuan antara sahabat biasanya karena seorang sahabat memiliki pendapat sendiri sebelum mencapai kesepakatan di antara sahabat lainnya. Abu Hanifah setuju dengan pernyataan tersebut lalu berkata, jika hukum yang saya cari tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka saya akan menggunakan pendapat sahabat-sahabat yang lain dan meninggalkan pendapat sahabat-sahabat saya sendiri yang tidak saya kehendaki. Dan mungkin saja saya menggunakan pendapat dan mungkin juga saya menggunakan pendapat yang masih sambung atau yang masih relevan dengan yang lain. Kemudian untuk pandangan para ulama dalam mazhab Syafi'i ini yakni diantaranya seperti Imam Hanafi, Qaul Qadim Syafi'i, ulama Hanafiyah, dan Imam Ahmad bin Hambal meyakini bahwa pendapat dan fatwa hasil
ijtihad sahabat bisa dijadikan hujah. Pendapat para sahabat juga akan lebih diutamakan apabila terjadi sebuah perselisihan dalam qiyas. Jadi ada kebenaran, ada bukti dalam surah Ali Imran ayat 110 ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian jumhur ulama dan qaul jadid dari Imam Syafi'i juga mendapat, yaitu madhab sahabi laisa bihujatil mutlak. Di pendapat sahabat secara mutlak tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Tuat berpendapat seperti itu. Juga sebagian besar ulama Hanafiyah, Imam Hanafi dan qaul qadim Imam Syafi'i, qaul qadim ya, mendapat madhab sahabi hujjah syar'iyyah muqaddimah 'alal qiyas. Di pendapat sahabat ini menjadi hujjah syariah, didahulukan daripada qiyas. Dan yang terakhir, sebagian besar ulama lain juga mengumumkan pendapat madhabus sahabi hujjah idza anzamu ilaihi al-qiyas. Jadi pendapat sahabat ini menjadi hujjah apabila didukung oleh qiyas. Kemudian selanjutnya yakni syar'u man qabalana. Jadi untuk pengertian syar'u man qabalana secara etimologis, hal mengacu pada hukum syariah orang umat-umat sebelumnya. Secara istilah syar'u man qabalana berarti ajaran dan hukum yang berlaku bagi para nabi sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai rasul. Jadi juga dapat diartikan sebagai ajaran atau ketetapan nabi-nabi sebelumnya atau sebelum adanya Islam dalam kaitannya tentang hukum. Misalnya hukum Islam Nabi Musa untuk umatnya Israel ya. Syariat Nabi Ibrahim juga untuk bangsanya, umatnya sendiri, dan syariat Nabi Isa untuk umatnya sendiri, kaum Hawariyin. Hukum syariat Islam, hukum syariat Allah yang diberikan kepada Nabi dahulu pada dasarnya itu sama dengan Islam yang dikirim atau diberikan kepada Rasulullah SAW. Seperti dalam firman Allah sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kaum tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi selanjutnya adalah pendapat para ulama tentang syar'u man qabalana. Jadi kebanyakan ulama seperti ulama Malikiyah, Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan beberapa ulama Hanabilah itu berpandangan bahwa syar'u man qabalana ini bisa jadi sumber hukum ya, selama hukum terdahulu ini itu tidak ditemukan dalam Al-Quran atau hadis itu yang menasahnya atau mengganti hukum tersebut. Jadi bisa menjadi sumber hukum Islam. Seperti dalam Al-Quran surah Al-An'am yang bunyinya, ulaikal ladzina hadallah
fabihudahum muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Di ayat tersebut telah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi sebelumnya. Oleh karena itu, selama tidak ada nas yang menasah hukum tersebut, hukum terdahulu, jadi seseorang harus mematuhi hukum syariah tersebut. Kemudian pengelompokan syar'u man qablana ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, syariat Islam yang telah ada sejak lama di dalam Al-Quran atau disyariatkan dan diberikan kepada Nabi terdahulu. Juga dijelaskan dalam nas bahwa kata tersebut telah diganti atau dinasah dan tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Seperti contohnya pada zaman Nabi Musa, orang melakukan perbuatan maksiat tidak akan diampuni dosa-dosa kecuali dia bunuh diri. Tapi hukum tersebut sudah dinasah dengan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Surah Al-Hud ayat 3 ya. Kemudian kelompok yang kedua, dalam Al-Quran dan hadis, hukum sebelumnya dibuat untuk umat sebelumnya. Dikatakan bahwa hukum tersebut juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tentang puasa ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kelompok yang ketiga, baik dalam Al-Quran maupun hadis dijelaskan bahwa hukum berlaku bagi umat sebelum Nabi Muhammad. Namun tidak secara jelas menunjukkan bahwa hukum tersebut itu dinasah atau tidak ada penjelasan hukum tersebut itu dinasah. Jadi untuk umat Nabi Muhammad tetap boleh atau harus melakukan hukum tersebut ya. Kemudian yang terakhir tentang kehujahan syar'u man qablana. Jadi memang ada perselisihan di kalangan ulama tentang apakah syar'u man qablana digunakan sebagai hujah pembuatan hukum untuk umat Rasulullah atau bagaimana. Di pendapat mereka seperti ini. Yang pertama, pendapat ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan beberapa ulama Syafi'iyah, terus ulama Malikiyah, ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah mengenai syar'u man qablana ini. Selama hukum tersebut tidak dijelaskan pemberlakuannya, maka hukum tersebut tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena memang syariat dulu itu diperuntukkan untuk umat masa itu, dan untuk syariat yang dibawa Nabi kita Nabi Muhammad sebagai Nabi terlahir itu memang untuk umum dan juga menasah hukum-hukum terdahulu. Kemudian yang kedua, sebagian ulama Maliki juga sebagian sahabat Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa meskipun hukum syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran hadis tidak secara jelas diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad ya, selama tidak ada penjelasan tentang penasahan hukum tersebut, maka hukum tersebut juga berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti ayat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Jadi
dalam ayat ini dijelaskan bahwa telah diwasiatkan kepada Nuh dan kami telah mewahyukan kepadamu juga, kepada Rasulullah dan juga kepada Nabi sebelummu, Ibrahim, Musa dan Isa, untuk apa? Menegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Akhirul kalam, atlubu afa wa samaha in wajatum minna al akhta wa naqais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.